Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, malam ini kita akan membahas 5 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu akan kita buka tanya jawab secara umum. Adapun hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah satu hadis yang menunjukkan betapa Islam itu sangat menghasung kita, memerintahkan kita untuk memiliki sifat adil. Jangan sampai kita tidak adil. Bahkan kepada diri kita sendiri harus adil. Tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Apa dalilnya? Dalilnya adalah naha, telah melarang Nabi SAW ayyab'udar rajul, bahwasanya seseorang duduk bainal dhilli wasyamsi, di antara naungan dan panas matahari. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Buraidah, derajatnya sahih. Artinya gini, kalau kita duduk di satu tempat, separuh kita kena naungan, separuh tubuh kita kena panas, ini dilarang oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena berarti kita zalim kepada separuh badan kita. Separuh dikasih naungan, separuh tidak dikasih naungan. Ini zalim. Itu sama dengan kita kasih sebagian anak kita, sebagian yang lain tidak dikasih. Karena lebih cinta kepada anak yang pertama sehingga dikasih, tidak cinta kepada anak yang kedua sehingga tidak dikasih. Nah, ini tidak boleh, seperti ini zalim. Nah, maka di sini para ulama mengambil kesimpulan bahwa Islam itu betul-betul mengajarkan kepada kita keadilan. Sampai-sampai terhadap diri sendiri harus juga berbuat adil, jangan mendolimi separuh badan kita. Yang semisal dengan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamshi ahadukum, janganlah salah satu kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal. Enggak boleh. Jadi misalnya sandal kita jebat satu, yang satunya tidak jebat, masih tetap kita pakai, enggak boleh. Wala fi khuffin wahid, jangan pula pakai satu sepatu, enggak boleh juga. Liyan alhuma jami'an, hendaklah memakai dua-duanya, au liyakhla'huma jami'an, atau hendaklah melepas dua-duanya. Maka kalau jebat ya lepas dua-duanya. Karena Rasulullah mengatakan, idzan qata'a, apabila lepas syismu ahadikum, serampat sandal salah satu kalian, fala yamshi fi na'lin wahidah, maka jangan berjalan pakai satu sandal, hatta yusliha syis'ahu, sampai dia perbaiki dulu serampatnya yang putus tadi, baru kemudian dia pakai dua-duanya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan kepada orang kafir pun, Pak, kita harus apa? Adil. Dalilnya apa? Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, janganlah menyebabkan kalian kebencian kalian kepada suatu kaum sehingga kalian tidak adil kepada mereka. Kita benci kepada orang-orang kafir, iya, karena mereka syirik kepada Allah. Tapi jangan sampai menyebabkan kita tidak adil, ya. I'tilu, tetaplah adil, huwa aqrabu littaqwa, adil itu lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Ada 2 komunitas pengajian di satu masjid, tidak saling cocok. Nah, itu tetap harus berbuat adil, jangan kemudian membuat SMS palsu, kabar palsu dan sebagainya. Nah, itu tidak adil namanya. Ini satu kezaliman yang tidak diajarkan oleh Islam, bahkan sangat-sangat dijauhi oleh Islam. Kemudian hadis yang kedua yang ingin saya sampaikan, hadis tentang larangan kita memakai sandal dengan berdiri. Padahal setiap hari kita memakai sandal selalu dengan apa? Berdiri. Nah, itu sebenarnya gimana duduk permasalahannya? Mari kita bahas. Karena khawatir kita termasuk melanggar sabda Nabi sementara kita tidak menyadari ini. Nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ilar rajulu, bahwasanya seseorang itu memakai sandal wa huwa qa'imun,
dalam keadaan berdiri. Naha ayyan ta'ila ar-rajulu wa huwa qa'imun. Kata-kata ar-rajul, laki-laki, ini tidak khusus hukumnya untuk laki-laki, tetapi karena Rasulullah waktu itu bicara di depan para laki-laki sehingga beliau menyebutkan laki-laki, ya, maka hukum ini berlaku untuk laki-laki, perempuan, orang besar, anak kecil, semuanya sama, dilarang untuk bersandal dalam kondisi berdiri. Nah, memahami hadis seperti ini, mari kita gunakan penjelasan para ulama. Jangan langsung tiba-tiba memahami secara bebas kemudian memberi fatwa secara bebas, jangan begitu. Ternyata para ulama mengatakan kenapa dilarang? Li'anna lubsaha qa'idan ashal. Karena memakai sandal dengan duduk itu lebih mudah, maka Nabi melarang kita mempersulit diri, yaitu dengan menggunakan sandal berdiri. Karena itu akhadhat Tibi, Al-Imam At-Tibi mengambil kesimpulan, dan juga imam-imam yang lain, bahwasanya takhsisun nahyi, larangan dalam hadis ini dikhususkan bima fi lubsihi qa'iman ta'ab, untuk sandal-sandal yang apabila dipakai berdiri itu akan menyusahkan kita. Contohnya apa? Contohnya sandal tasumah, sandal khuf. Adapun sandal qabaqib, sandal sarmuzah, ini semuanya tidak menyusahkan untuk dipakai berdiri, maka enggak apa-apa. Ini nama-nama sandal Arab nih. Nah, kalau sandal Jawa ya gampangannya teklek, nah itu qabaqib. Ini pakai berdiri enggak apa-apa karena langsung masuk sandal kaki kita, enggak bermasalah nih. Atau apa namanya? Sandal jepit ini. Nah, sarmuzah itu semisal itu nih. Nah, maka sandal jepit dan sebagainya di mana kita memakai dengan berdiri itu sangat-sangat gampang, tidak susah, maka ini tidak termasuk dalam larangan hadis ini. Tapi yang sepatu yang banyak talinya, nah itu kalau kita susah memakainya dengan berdiri, hendaklah kita duduk dulu, kemudian kita masukkan satu kaki kita, dipasang satu persatu talinya, baru kemudian kita berdiri. Baik, maka insya Allah apa yang sudah kita lakukan sehari-hari ini pakai sandal dengan berdiri nggak masalah, ya, tidak melanggar hadis ini, karena sandal-sandal kita bukan sandal-sandal yang susah dipakai berdiri. Tapi di sini saya akan menjelaskan, ya. Qultu, saya berkata, wakhtara Syekhuna Naji Baqir al-Muhaddits as-Sudani. Adapun guru kami Syekh Naji Baqir dari Sudan, seorang ahli hadis dari Sudan, beliau memilih zahiral hadis, memilih zahirnya hadis. Pokoknya rauleh ya rauleh, ini sandal apa wae rauleh ini. Fakana, maka adalah guru kami ini yajlisu inda isti'mali ayyi na'lin. Beliau biasanya duduk dulu sebelum memakai setiap sandal. Jadi misalnya keluar dari masjid gini Pak, ini beliau pasti sampai di tempat sandal itu beliau deprok dulu duduk. Kemudian sandal jepitnya dipasang satu-satu, baru kemudian berdiri lagi. Orang-orang pada nunggu, ya, karena beliau duduk, nah di belakangnya mereka pada berdiri. Ya nggak apa-apa kalau mau memahami secara zahirnya, tapi kalau saya lebih suka memahami hadis ini sesuai dengan pemahaman pertama tadi, ya, karena setiap hukum itu pasti mengandung maqasidus syariah, ada tujuan syariatnya, kenapa dilarang, kenapa diperbolehkan, kenapa disuruh, kenapa, itu sebenarnya ada hikmah-hikmahnya, ada maksudnya. Kemudian hadis yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah hadis yang berkaitan dengan masjid-masjid kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang ayyatabahan nasu, bahwasanya orang-orang itu berbangga-bangga fil masajid, di dalam masjid-masjid. Hadis riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Bahkan ini termasuk tanda kiamat. Rasulullah mengatakan min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat, ayyatabahan nasu, bahwasanya para manusia itu berbangga-bangga fil masajidi, di dalam masjid-masjid. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Bagaimana maksud berbangga-bangga dengan masjid ini? Mari kita lihat contoh yang disampaikan oleh para ulama. Contoh, bi ayyaqula ar-rajul, contohnya seseorang mengatakan masjidi ahsan, masjidku luwih apik timbang masjidmu. Fayaqulul akhar, maka orang lain mengatakan masjidi, oh masjidku sing luwih apik, masjidmu luwih elek, jate wis nglentok-nglothok. Masjidku luwih luas, masjidku luwih makmur,
masjidku luwih akeh sing salat, nggonmu sing salat wong pira. Masjidku luwih akeh pengajiane, yen hadir sing hadir kebak masjide, yen nggonmu pira? Paling 20, paling 10. Nah, ini seperti ini adalah apa? Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran berbangga-bangga yang pertama. Yang kedua, al-mubahatu fi insya'iha, yaitu berbangga-bangga dalam membuat masjid, membangun masjid, wa imaratiha, dan juga berbangga-bangga dalam memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid seperti pengajian seperti ini tidak boleh dengan niatan berbangga-bangga, tapi hendaklah dengan niatan apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain kita memakmurkan masjid karena Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tiada lain yang betul-betul memakmurkan masjid-masjid Allah adalah yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi semua amalnya itu dilandasi atas iman kepada Allah dan hari akhir. Hari akhir itu kan berarti surga atau neraka, ya. Nah, kita khawatir kalau kita amalnya tidak karena Allah, tidak akan dapat surga, tapi malah dimasukkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian sepi seperti ini enggak ada masalah. Yang penting apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pasti barokah, ya. Daripada kita melakukan satu amalan yang meskipun banyak yang mengikuti tetapi tidak ikhlas, ini tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari memakan hasil kerja para budak-budak wanita. Apa maksudnya ini? Mari kita pelajari dan kenapa dilarang. Nah, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an kasbil amah, dari hasil kerja budak wanita. Jadi budak wanita punya kerja, kemudian dia dapat uang, hasil kerjanya itu dilarang oleh Nabi. Jangan kamu ambil, jangan kamu makan. Hatta ya'lam, sampai kita tahu min aina huwa, sumbernya kerja itu dari mana, ya. Kerjanya apa dulu. Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Imam Hakim dari Rafi' bin Khadij. Nah, ternyata jawabannya adalah kenapa Rasulullah melarang dari hasil kerja budak wanita itu karena apa? Karena orang-orang Arab itu memiliki kebiasaan di masa jahiliyah. Kebiasaannya apa? Nah, mari kita baca nih. Kanu fil jahiliyah, adalah adatnya orang-orang dulu di masa jahiliyah, ya'murunahunna bizina, memerintah para budak-budak wanita untuk berzina. Nanti dapat duit nih. Wa ya'khuduna ajrahum, lalu mereka ambil upah-upah zina mereka itu. Fa anzalallah, maka Allah pun menurunkan ayat wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha, jangan memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina, enggak boleh seperti itu. Itu adat jahiliyah, kamu tinggalkan. Nah, setelah kita mengetahui sebabnya, mari kita ambil pelajaran. Rasulullah melarang dari mengambil hasil kerja budak wanita sampai diketahui kerjanya dari mana, ya, kerjanya halal atau haram. Ini kita bisa tarik kesimpulan untuk kondisi kita zaman sekarang, bahwa kita boleh menolak pemberian dari orang yang kerjanya haram. Misalnya ada orang kerja di bank, hasil uang riba, kemudian kita diberi sesuatu hadiah, ini hari raya kita dikirimi hadiah sebagai tetangga. Nah, boleh kita menolak, saya tidak mau menerima, Pak. Loh, kenapa? Apakah saya kafir? Enggak, panjenengan muslim, panjenengan saudara saya, tapi panjenengan kerjanya haram, makan uang hasil riba haram. Nah, saya tidak tahu ini hadiah panjenengan ini dari mana, diambilkan dari uang bank atau dari mana ini. Nah, kalau dia menjawab, oh enggak, ini saya khususkan dari saya buka warung itu, dari buka warung itu labanya sekian-sekian, nah ini sebagiannya saya berikan antum. Nah, boleh kita menolak seperti itu, sampai kita tahu dulu kamu kasih saya hadiah dari mana, karena kerjamu kerja haram. Nah, seperti ini adalah satu pelajaran yang bagus yang dapat kita ambil dari hadis ini. Adapun masalah budak, ya sudah tidak ada lagi zaman sekarang budak, atau mungkin masih ada tapi jarang. Kemudian hadis yang kelima yang ingin saya sampaikan pada kajian malam hari ini adalah
larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari dua cara berpakaian, libsatain. Nah, dua cara berpakaian yang dilarang apa saja? Nah, telah melarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an libsatain, dari dua cara berpakaian. Boleh juga dibaca lubsatain, boleh juga dibaca labsatain, tapi terjemahnya jadi berubah nanti. Nah, saya pilih terjemah bacaan libsatain, artinya dua cara berpakaian. Yaitu yang pertama adalah al-masyhurati fi husniha, yang terlalu tenar pakaian itu dalam bagusnya. Jadi baju yang terkenal mahal, satu baju batik misalnya harga berapa? 500.000, padahal cuma satu baju tok nih. Atau satu baju harganya 1 juta, 3 juta nih. Sebagaimana teman saya cerita pernah masuk ke toko batik, baju batik, lihat harganya paling murah itu 1 juta nih. Nah, ini terlalu masyhur mahalnya, terlalu masyhur bagusnya, ini dilarang nih. Wal masyhurati fi qubhiha, demikian juga yang terlalu masyhur dalam jeleknya nih. Sehingga setiap orang melihat itu akan meremehkan kita ya, klambio elek men nih. Nah, itu jangan dipakai. Misalnya apa? Zaman sekarang kita memakai baju kain goni misalnya. Wah, ini pasti semua orang akan meledek kita. Kowe iki wong kuno. Wis kudune semati kowe iki masih memakai baju goni, kain goni seperti ini. Ini kan zaman dulu bisa memakainya. Zaman sekarang sudah tidak pernah lagi orang memakainya. Hadis ini memang derajatnya adalah hadisnya dhaif, bahkan kata Syekh Albani adalah palsu. Akan tapi kalau kita perhatikan maknanya benar. Pakaian yang terlalu bagus, pakaian yang terlalu jelek dilarang. Ini maknanya benar. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang pada hadis yang sahih dengan makna yang semisal ini. Yaitu larangan dari baju syuhrah, baju yang menyebabkan kita jadi tenar gara-gara CJDW paling nyeleneh ini. Adapun lafal hadisnya saya lupa ini. Tapi hadisnya sahih sudah pernah kita sampaikan juga di kajian ini, hanya lafal Arabnya saya lupa ini. Nah, karena itu di sini para ulama mengatakan ya, Imam Mawardi mengambil kesimpulan yushiru, hadis ini mengisyaratkan ila anna minal muru'ah, bahwasanya termasuk dari sikap muru'ah, yaitu menjaga kebagusan diri, menjaga kewibawaan diri, itu adalah ayyakunal insanu, bahwa seseorang ini, setiap manusia ini mu'tadilal hal, hendaklah kondisinya itu wajar atau normal nih. Jadi kita jangan nyeleneh, jangan CJDW nih. Rata-rata orang pakai baju harga berapa? 50.000, 20.000, ya udah itu pakai nih. Jangan pakai baju 500.000, 1 juta. Nah, itu namanya tidak mu'tadil, itu tidak sedang-sedang, tidak normal. Demikian juga sebaliknya, karena tidak normal itu bisa dua macam, bisa terlalu naik, bisa terlalu rendah. Dua-duanya ini tidak bagus, ini tidak menjaga muru'ah kita, tidak menjaga kewibawaan atau kehormatan diri kita. Qala Ibnu Athaillah, berkata Ibnu Athaillah, ini seorang ulama sufi di masa Ibnu Taimiyah. Tariqatul arif syadzili, tarikatnya seorang yang kenal kepada Allah adalah al-i'radu an lubsi ziyyin yunadi ala massil labis bil ifsha, berpaling dari semua pakaian yang menyebabkan orang yang memakainya akan diisukan, disebarkan, akan dipopulerkan oleh orang-orang. Artinya menyebabkan dia itu jadi pembicaraan orang banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita pakai baju yang normal saja. Misalnya normalnya orang Indonesia pakai baju satu lapis begini. Nah, sudah satu lapis. Mungkin kalau orang-orang Arab ya, di masa-masa dingin mereka pakai baju beberapa lapis karena masanya dingin, nah nggak ada masalah. Nah, kita orang Indonesia baju satu lapis saja, nggak usah berlapis-lapis. Wa yufsih an tariqihi bil idza, demikian juga baju yang menyebabkan kita akan diganggu oleh orang banyak, akan dicemooh oleh orang banyak, akan diremehkan oleh orang banyak. Nah, ini juga bukan baju yang pantas untuk dipakai. Wa qala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi, aslul libas, hukum asal pakaian itu adalah gimana?
ayyakuna mukhtasaran, bahwasanya pakaian itu ringkas saja. Ringkas itu artinya sederhana, tidak berlebih-lebihan. Wa ala halatil qasdi, dan juga hendaklah kondisinya itu sedang-sedang, jinsan, baik jenisnya sedang-sedang, wa qimatan, harganya juga sedang-sedang, jangan terlalu mahal, juga jangan terlalu murah, jangan terlalu rendah sehingga menyebabkan kita direndahkan orang. Kesimpulannya adalah apa? Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah atau yang sedang-sedang. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 5 hadis yang bisa kita bacakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah larangan duduk di antara naungan dan terik matahari. Yang kedua, larangan memakai sandal dengan berdiri. Yang ketiga, larangan bermegah-megahan atau berbangga-banggaan dalam masalah masjid. Yang keempat, larangan memakan hasilnya kerja budak wanita kecuali jelas dari mana dia mendapatkannya. Yang kelima, larangan dari pakaian yang terlalu mewah atau terlalu rendah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kita buka untuk tanya.